Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh, mata'anallahu wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Semoga kebaikan yang Allah mudahkan, mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih banyak. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ikhwan dan akhwat fillah yang Allah muliakan, di dalam surah Al-Fatihah lebih dari 17 kali dalam sehari, yang pastinya dulu 17, kita memohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk atau tunjukilah kami akan jalanmu yang lurus. Betapa hidup ini akal yang Allah berikan itu tidak cukup, karena banyak hal yang tidak kita ketahui karena itu belum terjadi, dan juga banyak hal yang tidak kita ketahui karena berkenaan dengan masalah yang gaib atau tidak kasat mata. Ditambah peran nafsu yang merupakan tunggangan iblis ya, atau syaitan, yang membuat akal kita itu akan menjadi rapuh kalau tanpa dituntun oleh petunjuk, pedoman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kita dalam salat 17 rakaat yang wajibnya kita memohon setiap waktu ihdina as-siratal mustaqim. Dan apa yang kita mohon dikabulkan oleh Allah. Jika ihdinas siratal mustaqim itu terletak pada ayat nomor 5 surah Al-Fatihah, ditutup ayat yang ke-7, mujur jelah ihdina ayat ke-5 ke-6 ya. Nah, ke-6 ya, mohon maaf. Ditutup ayat nomor ke-7 masuk surah Al-Baqarah, ayat pertama alif lam mim, dan ayat kedua itu adalah jawaban dari Allah. Dzalikal kitab la raiba fihi huda. Ada yang membacanya umumnya kita la raiba fihi, ada juga yang berhentinya di la raib. Kemudian fihi itu lanjutannya, fihi hudan lil muttaqin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, surah Al-Baqarah secara garis besar bahasan utamanya terbagi kepada 4 pokok. Yang pertama bicara tentang Al-Quran sebagai pedoman dan sumber kebenaran. Itu terletak pada ayat kedua, dimulai dengan ayat pertama alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi huda lil muttaqin.
Kemudian yang kedua, pengklasifikasian manusia. Bagaimana sikapnya terhadap Alkitab yang la raiba fih, yang merupakan huda. Itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama itu dari ayat ketiga sampai kelima. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai wa ulaika humul muflihun. Disebutkan dalam 3 ayat. Kemudian kelompok yang kedua itu ayat 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Disebutkan dalam 2 ayat. Kemudian ayat berikutnya sampai ayat 20 itu kelompok yang ketiga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, atau kita sebut kelompok abu-abu ya. Orang-orang munafik, abu-abu. Kalau secara logika urutannya itu, kalau kita dari 100%, maka dia tidak lompat ke 0%, tapi bertahap 100%, 50%, lalu 0%. Mestinya kalau kita urutannya beriman sepenuhnya, beriman setengahnya, lalu tidak beriman sepenuhnya. Nah, namun di situ beriman sepenuhnya, tidak beriman sepenuhnya, baru menyebutkan setengah beriman atau setengah tidak beriman. Nah, ini menggambarkan ya, dari jumlah ayat yang setengah beriman itu disebutkan lebih dari ayat yang menyebutkan sepenuhnya beriman. Yang sepenuhnya beriman 3 ayat, yang sepenuhnya tidak beriman 2 ayat, yang setengah beriman, setengah tidak beriman, malah itu yang lebih banyak. Nah, jadi yang setengah tidak beriman ini itu berada di balik atau di belakang atau menjadi kekuatan buat kelompok yang tidak beriman sepenuhnya, padahal mereka cuma dua ayat. Nah, mereka cuma 2 ayat. Jadi 2 ayat jika ditambah dengan yang setengah beriman, maka terlihat mereka merupakan kekuatan yang sangat besar. Di samping itu juga mengisyaratkan bahwa tantangan orang yang beriman sepenuhnya untuk merangkul yang setengah beriman ini adalah orang-orang yang sepenuhnya tidak beriman. Itu kalau kita baca analisa dari susunan, jumlah, dan urutan. Nah, baik, itu pembahasan pokok yang kedua tentang pengklasifikasian. Nah, sedangkan bahasan pokok yang ketiga surah Al-Baqarah, walaupun ini sekedar pengantar, nanti kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman buat kita dalam mengelola aset. Namun kita jelaskan pengantar terlebih dahulu. Nah, bahasan pokok yang ketiga urutannya adalah Al-Quran mengisahkan, membicarakan segala hal yang berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel, baik umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, panjang lebar. Bagaimana sikap mereka terhadap aturan, bagaimana sikap mereka terhadap para nabi, bagaimana sikap mereka terhadap hukum-hukum Allah. Sampai-sampai kan disebutkan ada orang yang terbunuh, mereka minta penyelesaian dari Nabi Musa.
Tapi setelah dikasih penyelesaian, mereka sendiri yang kemudian berusaha mengelak. Belum lagi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Nah, kami mendengar tapi maaf ya kami nggak bisa. Jadi cerita panjang tentang sejarah Bani Israel, kehidupan dan perilaku Bani Israel. Itu bahasan pokok yang ketiga. Sedangkan yang terakhir baru berbicara tentang orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa ya istilahnya objek utama. Jadi diceritakan dulu nih loh, Al-Quran itu adalah begini. Kemudian orang-orang di hadapan Al-Quran, terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidayah itu terbagi menjadi 3. Nah lalu kemudian sebelum kalian tuh ada Bani Israel. Seperti ini loh Bani Israel. Lalu kalian bagaimana? Nah kalian inilah aturan-aturan, pola dan tuntunan hidup buat kalian sampai akhir surah. Nah, jadi ketika kita memahami polanya, kemudian juga bahasan-bahasan pokok pada saat kita membaca surah Al-Baqarah, setidaknya kita ibarat orang di perjalanan itu tahu melalui Google Map posisi kita di mana. Jadi posisi kita itu di mana? Oh, ini bicara tentang bagian kecil dari kisah panjang Bani Israel. Oh, ini sudah bicara tentang ini loh aturan buat kita yang harus kita ikuti. Nah, jadi setidaknya saat membaca surah Al-Baqarah kita bisa memastikan posisi yang kita baca itu tentang apa dari 4 bahasan pokok tersebut. Nah, jika ingin lebih dalam lagi tentang pemetaan tersebut, nah bisa dipelajari di dalam sebuah buku yang disusun atau ditulis oleh Syekh Abdullah Shahatah. Namanya Ahdafu Kulli Surah wa Maqasiduha. Ahdaf Kulli Suratin wa Maqasiduha. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ya, jadi setiap kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran, dalam hal ini kita surah Al-Baqarah, walaupun dari ayat yang kita baca dengan alur kisah atau makna yang kita pahami terputus oleh kisah-kisah yang lain, itu tidak membuat kita kehilangan benang merahnya dengan ayat-ayat berikutnya. Karena di dalam penulisan buku ini, terlepas kita bicara tentang Al-Quran ya, ada yang disebut dengan jumlah istitradiyah. Artinya dia bicara tentang umpama ekonomi. Belum tuntas tiba-tiba kok berbelok ke masalah lain. Ketika sudah berbelok ke masalah lain, nanti dia akan kembali lagi membicarakan masalah ekonomi. Artinya pembicaraan yang menyimpang itu sebenarnya adalah semacam pelengkap untuk bisa memahami inti masalah itu lebih dalam. Lebih dalam. Bukan tidak ada hubungannya, bukan tidak ada kaitannya, tapi apa yang telah dijelaskan itu perlu pendalaman sehingga harus menghadirkan apakah itu bentuknya perbandingan dari masalah-masalah lain. Nah, dalam hal ini mungkin sedikit ulun ingin menyinggung ya pernyataan Bapak Menteri Agama kita ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang bagi sebagian orang itu sangat kontroversi. Kalau kita pengen mau maju, apa kata beliau? Tinggalkan zakat. Nah, itu kan. Betul, ulun tidak mengikuti secara utuh. Tapi memahami beliau siapa, pendidikannya apa, latar belakangnya apa, kemudian kepribadiannya seperti apa, semua itu cukup bagi ulun untuk tidak berburuk sangka.
Nah, untuk tidak berburuk sangka. Karena berkembang di masyarakat kita kadang-kadang kita lupa melihat background orang yang kita komentari, sehingga seakan-akan tidak beda dengan kita, baik pengetahuannya, baik pengalamannya, baik persoalan yang dia hadapi, seakan-akan sesederhana apa yang saat ini kita hadapi. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang itu muncul sebuah statement ya, ketika ada seorang ulama yang sudah mu'tabar, umpama ulama yang sudah diakui, punya pandangan-pandangan yang secara zahir kita orang awam menemukan perbedaan dengan sebuah nas hadis. Begitu mudahnya kemudian membangun narasi ikut sunnah atau ikut ulama, seakan-akan ulama itu dengan sengaja menabrak sunnah, seakan-akan bukan karena pengetahuan kita, tapi karena ketergesa-gesaan kita sebenarnya. Seakan-akan kita bikin ulama itu dengan sengaja ngajak kita untuk menabrak hadis atau sunnah. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan, kalau tidak salah, pernah ulun sampaikan beberapa fatwa sahabat ya, seperti Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah, kalau tidak di sini di tempat lain. Abdullah bin Abbas, beliau seorang mufassir di kalangan sahabat, bahkan juga termasuk kategori faqih ahli hukum di generasi sahabat yang didoakan oleh Rasul pada saat masih kecil, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, hal lil qatili taubah, hal lil qatili taubah, apakah orang membunuh itu masih ada kesempatan untuk bertaubat? Atau dengan kata lain, dosa membunuh itu masih bisa diampuni lah, bahasa kitanya kan gitu. Kalau kita menjawab, kalau kita yang ditanya, ulun yakin kita akan menjawab sesuai dengan yang kita ketahui. Itu udah pasti, kita mungkin menjawab berdasarkan kita tahu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi selain daripada syirik, bagi orang yang Allah kehendaki, Allah ampuni. Ditambah lagi dengan hadis, seseorang yang telah menghabisi 99 nyawa, ingin bertaubat, bertanya kepada rahib. Kata rahib, sudah teramat besar dosamu, tidak ada ampunan. Dibunuhnya lah rahib itu, genap jadi 100. Yang pada akhir dari riwayat tersebut diampuni juga. Nah, saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh seseorang, hal lil qatili taubah, orang yang membunuh itu adalah peluang taubat lagi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Sa'ada alaihi nadar, ditatapnya tajam orang tersebut, diitihi dari ujung rambut sampai ujung batis. Setelah itu lalu berkata, la taubata lil qatil, pembunuh tidak ada taubat dan dosanya tidak diampuni. Nah, ini kalau orang ngebayangin Sayyiduna Abdullah bin Abbas itu seperti kita orang awam, oh kita akan apa ya istilahnya itu berapi-api. Itu syubhat, menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah. Jadi sahabat syubhat ngarannya. Ini kan ada ustadz syubhat ya jualah. Jadi sahabat syubhat, mungkin kita akan menilai bila terburu-buru demikian, karena jelas ayatnya ada, hadisnya ada, tak terbantahkan. Tapi kenapa kok menjawab
menyalahi Al-Quran dan menyalahi hadis. Kalau kita memandang beliau itu tidak beda dengan kita sebagai orang awam yang pengetahuannya begitu sangat terbatas. Tapi ketika kita melihat siapa beliau, tidak sekedar sahabat biasa, tapi termasuk ahli tafsir, ahli hukum di level sahabat Nabi. Nah, untungnya saat itu ada yang bertabayun. Nah, disinilah juga kadang-kadang tabayun itu kewajiban yang mendapatkan berita, bukan tugas yang diberitakan. Nah, sementara kan kita kadang-kadang yang diberitakan merasa tidak terima, lalu sibuk klarifikasi. Mestinya yang menerima berita itu. Soal yang diberitakan enjoy aja. Kalau orang tetap dia dengan fitnahnya, orang ngasih pahala kok. Enjoy aja. Apa yang ditakutin? Selain daripada Allah kan kita tidak boleh kita takutin. Toh ibaratnya dicampakkan oleh manusia tidak ada masalah. Sejauh kita tidak dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman kan tidak ada yang dia takuti. Toh hidup mati bukan di tangan manusia. Nah, sehingga ada yang bertabayun. Ibaratnya tuh kok bisa jawabannya berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan sunnah Nabi. Apa kata beliau? Saat orang itu bertanya, aku ingin menjawab ada ampunan dan taubat. Tapi setelah aku perhatikan betul-betul, ternyata aku melihat dan merasakan aura marah sedang memuncak. Dia marah dengan seseorang dan dia akan membunuh orang tersebut, tapi belum dia lakukan. Kalau aku jawab ada taubatnya, kalau aku jawab ada ampunannya, labaran pematian orang turun pada di sini membunuh orangnya. Membunuh orang. Nah, karena itulah aku menjawab demikian. Sehingga dalam hal kita berfatwa, itu beda antara masalah yang belum terjadi dengan masalah yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu kan yang kita utamakan pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi yang kita utamakan solusi, bukan nambah masalah. Solusi. Dan itu juga ditunjukkan oleh Rasul ketika ada seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. Kejadiannya udah terlanjur, banyu kami keluar. Sahabat ingin menghakimi, dicegah oleh Nabi. Kalau kita lihat, kenapa orang berkamih dibiarkan? Kesannya kan begitu. Tapi ini air kencingnya sudah terlanjur keluar. Mun kada habis pian kada kau ditahan, kada percaya coba aja. Tak keluar itu sudah bakami tahani rasa pecah ari-ari itu. Kada kau tuh pamun belum habis jatahnya keluar. Nah, seandainya itu belum terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pastilah beliau melarang dengan tegas. Ini udah terlanjur. Maka ketika udah terjadi, yang harus dipikirkan solusi. Ini kalau dibiarkan sahabat menghakimi, pasti dia lari, kececer ke sana kemari, nambah masalah. Maka Nabi da'uh, utrukuh, tinggalkan dia, biarkan. Apa Nabi membenarkan orang ngencengi masjid? Enggak. Tapi ini sudah terjadi, dan kalau umpama diambil tindakan saat itu malah nambah masalah. Nah, malah nambah masalah. Nah, disitulah kenapa Nabi mengatakan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah fakihkan dia tentang perkara agama. Allah jadikan dia faham dan mengerti bagaimana penerapannya antara teori dengan praktek di lapangannya seperti apa. Jadi Allah jadikan dia faqih, lebih dari sekedar alim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi dengan pernyataan beliau tersebut, ulun tidak sekedar melihat ucapan, apalagi yang cuma dipotong. Walaupun sebenarnya ulun tidak mengikuti secara utuh. Tapi ulun juga melihat beliaunya siapa, bagaimana sifat karakternya, keilmuannya seperti apa. Sehingga secara pribadi ulun melihat ada hal besar yang ingin beliau perjuangkan. Cuman yang namanya manusia kadang-kadang kan sabqul lisan, terpeleset memilih kata. Kalau orang biasa terpeleset kita cuek, tapi kalau orang public figure, wah, apalagi kalau sudah ada rasa tidak suka, kita kejar sampai kemanapun. Jadi masalahnya bukan pada kesalahan kekhilafan orang, tapi berawal dari karena kita memiliki sifat yang kada baik di hati. Kita kalau sudah kada suka, apalagi ujung-ujungnya dikait-kaitkan dengan apa ya, istilah pemerintahan, memilih ini, memilih itu, ini akibat. Lalu kadang-kadang kita timpakan kepada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa masa lalu, yang sebenarnya tidak seharusnya. Nah makanya kan dalam beberapa materi sebelumnya pernah juga ulun sampaikan bahwa Allah memperlihatkan atau menjadikan kita bertemu, berjumpa dengan satu kehilafan. Itu adalah bagian daripada ujian. Bagaimana kita mensikapinya? Kalaupun toh kesilapan atau kekhilafan yang tidak disengaja itu murni itu kesalahan, itu juga ujian. Ujian, apakah kesalahan itu akan menularkan kesalahan ke kita, atau dengan kesalahan itu terbukti kita memiliki iman, kekebalan, sehingga kita tidak tertular. Tidak tertular. Itu salah satu ujiannya. Nah, tidak sedikit orang ketika menemukan satu kesalahan dan murni itu salah, tidak sedikit malah dia tertular dengan kesalahan itu. Atau dia tertular melakukan kesalahan juga. Nah, kayak tadi umpama, sekiranya itu murni kesalahan, yang memotong, yang memframing, kemudian yang menjatuhkan, apa itu tidak salah? Itu perbuatan salah juga. Termasuk ada kalau biasanya itu kan copet lah, copet umpama, atau pelaku usaha kecil mencampur bahan olahannya itu dengan yang tidak halal, terbukti terciduk, lalu kita kamera, kita viralkan, perbuatan kita tuh benar apa salah? Salah. Itu bukan menyelesaikan masalah, itu nimbulin masalah baru. Bahkan kesalahannya bisa lebih besar. Makanya ada salah satu sahabat mengelola masjid, ketemu dengan ulun di kantor Kementerian Agama. Ustadz, jar ulun hendak bertakun. Padahal ustadz juga sesama ustadz. Ulun hendak bertakun. Napa? Ulun ini bingung. Di masjid ulun tuh nah cak bener hilangan. Diperiksa kesini-kesininya terbukti sekalinya. Tadinya di mana kotak infak tuh hilang, di situ CCTV-nya model rusak. Pas rupanya kada temati CCTV si pelaku nih, ternyata security-nya seorang. Nah menggasak tadi kotak infak, maka banyak duitnya. Ibaratnya itu kan sudah dihitung nih, dari habis diambil, ditaruh lagi, berjalan satu pekan, udah kau ditaksir. Sebagaimana pengalaman biasa sebelumnya kan kisaran sekian ratus ribu. Setelah dibuka, duitnya hendak habis. Nah rupanya Allah hendak memperlihatkan. Rupanya kadingat memati CCTV, hendak beraksi, ada satu yang masih aktif. Masariknya ulun Ustaz.
Kita sudah lapah-lapah ibarat itu kan, mengumpulkan dana melalui kotak infak. Itu pun kadang menutupi, ternyata yang menikmatinya orang dalam juga, pagar makan tanaman lah, hitungannya kan seperti itu. Masalahnya ulun nih, hendak ulun laporkan ke polisi aja sudah. Kayak apa Ustad? Jadi ulun kadusah gen ke polisi. Kenapa? Jurang mun pian langsung ke polisi. Nang umpat merasakan dampaknya anak bininya. Anak bininya kada melakukan. Anak bininya kasihan jurang. Nah, mbah nang kayak apa? Julun pian rapat, undang baik-baik. Berikan teguran SP1K dulu. Dengan modal bukti tadilah, modal bukti SP1K dulu. Kalaunya masih SP2, berikan dulu kesempatan. Kita aja menggawi dosa berapa kali Allah berikan kesempatan untuk bujur-bujur ampih. Kenapa kita begitu kejam? Allah nang maha kuasa aja, nang memiliki alam semesta aja, masih memberi kita kesempatan untuk mau berubah. Berikan dulu kesempatan ya, sampailah SP3. Kalau ternyata jadi orang, kalau ternyata kada ada perubahan juga, nah, pian rapat, jangan pian sorongan nang memutusakan. Didatanginya pian ke rumah, anak bini pian kada kuguring kena. Anak bini pian kada kuguring, datanginya ke rumah. Itu nang jadi masalah. Nah, anak bini pian pulang kena. Ipang maka orang apa nang kayak preman tuh ya. Nah, jurang pian kebuliangan anak bini pian di terornya ke rumah. Nah, jadi kumpulkan hasil rapat itu, hasil semua. Jangan menonjolkan pian sebagai ketua. Hasil semua dan bukan memberhentikan, menonaktif, suruh inya mengundurkan diri. Jadi masih ada juga ibaratnya tuh diberhentikan dengan hormat tadilah. Soal kesalahannya kada usah dipublikasikan. Malah kita memandiri kesalahan orang, tutupi. Cukup baginya menerima sanksi, sudah seperti itu. Karena manfaatnya kita memandirakan, menyebarluaskan kelakuannya itu apa? Kada ada manfaatnya selain kita menebarluaskan aib orang. Kita sudah berusaha membina, nah, ternyata sudah diberikan kesempatan, kada ada perubahan juga. Jangan langsung pian laporkan ke polisi. Anak bininya diganang. Nah, jadi kadang-kadang kita itu ketika menghadapi satu kasus, kita malah melakukan hal yang salah. Lakukan hal yang salah. Apakah kesalahannya tadi dalam bentuk sikap kita yang juga sama-sama salah, atau kesalahan yang sama? Kayak di lampu merahnya nyata-nyata sudah saja. Bertulisan belok kiri ikuti isyarat lampu. Tadinya kita bertahan karena kita hendak belok kiri, membaca jelas. Bertahan, tiba-tiba nyelonong deh kita langsung belok kiri. Umpat kita, tertular ngarannya kada ada memiliki kekebalan kita. Yang salah tetap salah walaupun dilakukan oleh seluruh makhluk di dunia, bukan berarti dijadikan pembenaran untuk kita mengikuti hal yang salah. Bertahanlah di atas kebenaran sekalipun kita hanya seorang diri. Jadi Allah nguji punya kekebalan kada mental kita ini. Nangarancap tuh buang sampah panglah. Apa yang mendorong kita membuang sampah satu tempat? Karena sudah ada yang memulai. Sudah ada yang memulai. Kenapa membuang sampah di situ? Orang di situ juga membuang. Nah, berarti tertular ngarannya. Kada ada memiliki kekebalan. Nah, jadi ujian Allah tuh macam-macam dalam hidup ini. Nang ulun nang kadang-kadang tuh miris hati. Pernyataan beliau dikat. Malah kadang-kadang nang mengomentari ini nah. Nang memframing ini seakan-akan jauh lebih alim dari beliau. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Baqarah kita bicara tentang infak ya. Memang kata beliau kan tidak populer dalam Al-Qur'an itu zakat. Di zaman Nabi pun tidak populer itu zakat. Yang populer itu adalah sedekah. Bagi ulun ya ucapan beliau tuh
Ini bukan karena ulun bagian dari Kementerian Agama lah, tapi kita melihat secara objektif. Nah, apa yang beliau inginkan itu adalah sebuah cita-cita besar. Kadang-kadang kan kita terlalu fokus kepada aturan zakat sehingga menghalangi kita untuk lebih luas memberdayakan potensi-potensi harta umat. Dan ulun pun sebenarnya punya gagasan ya seperti itu. Kadang-kadang aku nih wajib zakat kada. Nggak usah menunggu nisab. Keluarkan. Kita kadang-kadang kan harus menunggu sampai nisab dulu, harus menunggu sampai haul dulu baru memberdayakan. Padahal tanpa itu tuh sudah berdayakan aja. Malah kalau tidak khilaf, ada seorang sahabat yang kalau tidak salah itu Abdurrahman bin Auf. Konon diriwayatkan gak pernah berzakat. Maksudnya gak pernah mengeluarkan atas nama zakat, tapi yang beliau keluarkan dalam bentuk santunan, infak dan sebagainya, alahan pada orang berzakat. Kalau orang berzakat itu kan kadang-kadang madang setahun dulu hanya sampai madang nisab hanya mengeluarkan. Coba jangan terlalu fokus di situ. Setiap saat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ini ayat 254. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu." Jadi anfiqu itu bahasa umum. Itu mencakup segala hal pengelolaan, pemberdayaan, zakat, infak, muamalah, jual beli, utang piutang, bahkan memberikan biaya hidup wajib terhadap keluarga, semuanya masuk. Anfiqu ini lawan dari menimbun dan menumpuk. Anfiqu, belanjakanlah. Tapi dalam bahasa kita kan kalau sudah infak, itu menjadi sempit konotasinya. Padahal anfaqa yunfiqu, infak itu kalau bahasa kitanya pakai habiskan. Berdayakan, lawan daripada menumpuk. Menumpuk, mengoleksi, menjadikan berhala. Nah, itu bahasa Abah Ulun rajin. Duit harta tuh jangan dijadikan berhala aja Sidin. Nah, jangan jadikan berhala aja Sidin. Jadi bisa jadi berhala-berhala zaman sekarang itu ya harta yang kita koleksi, yang mestinya Allah inginkan kita memberdayakannya malah kita jadikan pajangan. Bisa jadi itu bentuk berhala-berhala zaman modern. Anfiqu, belanjakanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang kami berikan sebagai rizki untuk kalian. Yang ngasih itu kami, kata Allah. Ibaratnya gini, ini ku kasih uang nih sebagai modal. Aku yang ngasih, ini sebagai modal, artinya Pak, jangan dimakan habis. Dikelola, arti modal itu kan dikelola. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Jadi pertama, pemberdayaan. Ini yang diperjuangkan oleh Bapak Menteri Agama. Kita ini punya aturan, punya sistem dalam Islam ini yang kalau kita fahami secara seimbang, sesuai dengan porsinya, tanpa ada berat sebelah, artinya sesuai dengan porsinya, umat Islam ini banyak punya pundi-pundi potensi kalau diberdayakan. Ya diantaranya karena masyarakat kita ini terlalu hanya fokus kepada aturan zakat, bilanya belum sampai haul, belum sampai nisab, lalu kada kepikiran untuk memberdayakan. Itu yang beliau tinggalkan. Artinya jangan terlalu fokus di situ. Banyak potensi-potensi lain yang juga harus mendapatkan perhatian. Jangan hanya tersedot masalah itu. Anfiqu, berdayakan, belanjakan, gunakan, artinya lawan daripada tumpuk dan simpan atau koreksi. Mimma razaqnakum,
Nang disuruh itu kami nang membari. Nang kaipian je umpama memodali orang, menunjuki orang duit, maksud pian dan ini modal lah. Sekalinya dimakannya habis. Nah itu nah biasanya bantuan-bantuan sosial tak. Bantuan pupuk. Sampai ke rumah pupukan jualnya. Gasan makan. Akhirnya kada berkelanjutan kan? Kada berkelanjutan. Padahal itu bagaimana bisa bertahan untuk berlanjut. Nah, jadi mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaum, sebelum tiba hari, la bai'un fihi wala khullat wala syafa'ah, di mana sudah tidak ada lagi gunanya jual beli, dan juga tidak ada lagi istilah pertemanan, dan juga tidak ada lagi tolong menolong. Kalau kita melihat membacanya secara harfiah, ini berkaitan dengan kalau sudah paling cepatnya adalah mati, kada berguna lagi, atau ini sudah hari kiamat, kada berguna lagi. Masing-masing akan memperjuangkan diri sendiri. Tidak ada istilah teman. Jangankan teman, anak lawan kuitan jakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Masing-masing likulli imri'in minhum sya'nun ya likulli min sya'nun yughnih. Masing-masing itu sibuk menyelamatkan diri. Tapi di sini mengandung isyarat bahwa timing, memperhatikan waktu untuk memberdayakan itu penting. Maka jangan hanya terikat harus setahun dulu. Walaupun belum sampai setahun, kalau memang keadaannya perlu modal, perlu pembiayaan, perlu pendanaan, keluarkan. Jangan menunggu setahun kan, ibaratnya sambat mati kelaparan orang. Itu dari istilahnya tuh pihak penerima manfaat. Nah, bahkan timing dari pihak yang memberdayakan itu Nabi mengisyaratkan. Ditanya oleh sahabat, ayu sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah, sedekah yang pahalanya paling ganal tuh seperti apa ya Rasul? Ya Nabi, antas sadaqah wa anta sahih, yaitu kamu berbagi pada saat masih sehat. Jangan mahadang 2 kali cuci darah dalam seminggu dulu, hanya menghamburkan harta. Pada saat kamu sehat. Syahih pada saat kamu pelit. Takhsal faqra pada saat kamu takut miskin. Wa ta'mulul ghina pada saat kamu ingin berharap bertambah harta. Disitulah waktu yang menjadikan nilai sedekahmu itu lebih besar. Wala tumhil, jangan ditunda. Nah, kata jangan ditunda itu kan maksudnya sebaliknya disegerakan, bahkan sebelum waktunya tiba, tapi keadaan memerlukan, segerakan. Hatta idza barakatil hulqum, jangan sampainya Nabi sudah Nabi Hinak sudah dibantu lawan alat sudah hanya ini untuk si anu, untuk si anu, untuk ini, untuk itu sudah betul nilainya ada tetap, tapi tidak seperti pada saat kita bijak dalam menentukan timing. Karena sudah saat itunya kita sudah berpikir diberikan kredit diberiakan, kemungkinan besar kada kojo lagi menikmati daripada aku kada menikmati lalu jinya beku kubariakan. Nah ya itu sudah nang 2 kali seminggu cuci darah umpama. Jadi tentang timing juga perlu sekali. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ini sebenarnya bukan kafir tidak beriman, kafir secara bahasa, jahid, menolak, tidak mau mengikuti aturan ini. Artinya dia malah menumpuk, disuruh memberdayakan malah dia endapkan. Satu, kebalikan dari aturan ini kan artinya dia menolak. Yang kedua,
dia memberdayakan juga, tapi di injury time, pada saat-saat yang sebenarnya memberi makan kepada orang yang sudah kekanyangan. Apa artinya? Secara time ya, orang kada perlu lagi memberi. Kita pada saat kita lapar, sepotong rotinya dikasih orang luar biasa. Tapi pada saat kita kekenyangan luar biasa, meriga aja keluar sudah anunya, masak habangnya sudah sampai di sini sudah, nah dikasih orang makanan nikmat, padahal tadi kita sudah sempat kelaparan, hati kita pasti bergerunum, sayupnya memberi unda sudah kekanyangan. Padahal enak tuh yang dikasih. Nah jadi wal kafirun, orang yang jahid, ingkar, berarti kebalikan yang disebutkan. Apakah tadi disuruh dia membelanjakan, memberdayakan, malah diendapkan. Kemudian tentang timing, mestinya lakukan saat-saat masih berguna, apalagi diperlukan. Ternyata dia melakukannya pada saat sudah tidak berguna lagi, atau pada saat sudah tidak diperlukan lagi. Maka mereka lah humul zalimun. Mereka adalah orang-orang zalim. Setidaknya zalim tidak bijak dalam menempatkan waktu dan tindakan. Zalim itu kan wad'u syai' fi ghairi mahalli. Oh sadang sudahlah. Jam 6.37, buka puasa jam 6 berapa kita? Jam 2? 4? 42. Setengah lagi buka puasa. Dan 3 menit lagi. Sore panglah ada apa ini? Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang yang tidak mau ngikutin apa yang disebutkan dalam ayat ini, mereka adalah orang yang zalim. Zalim itu kan lawan daripada adil. Zalim itu definisinya wad'u syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Disuruh memberdayakan malah diendapkan. Disuruh memberdayakannya pada saat-saat yang tepat malah tidak memperdulikan. Mereka adalah orang zalim. Nah, kalau kezalimannya itu memakan korban, korban pertamanya dari mereka sendiri sebelum memakan korban lain. Korban pertamanya dari mereka sendiri. Nah, baik. Lalu ayat berikutnya kan ayat Al-Kursi. Kemudian setelah itu la ikraha fiddin. Itu ada kaitannya terus tuh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan kok. Ini membutuhkan kesadaran. Nah, kemudian ayat berikutnya walaupun secara secara langsung sepertinya tidak ada kaitan, sebenarnya itu pendukung pelengkap agar lebih berasa apa yang Allah sebutkan. Nah, sampai kepada ayat 261 nyambung. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, ini lompatannya dari ayat sekian tadi, lompat perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka itu di jalan Allah. Membelanjakan hartanya di jalan Allah itu maksudnya mengikuti tuntunan panduan. Bagaimana Allah tadi menyebutkannya? Pertama, jangan harta-harta itu jangan ditumpuk, dan perhatikan waktu yang tepat. Lalu disebutkan lagi kaitannya ayat berikut, la tubtilu sadaqatikum. Nah, itu setelah jangan kau hanguskan nilai sedekah kamu, bicara tentang perumpamaan orang bersedekah dengan man wal adha, dengan orang bersedekah tasbita min anfusihim. Itu perumpamaan. Setelah itu terkesan terpisah, lanjut lagi pada ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu lagi min thayyibati ma kasabtum. Di mana ayat inilah yang menjadi salah satu dalil
zakat profesi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kasaba yaksibu itu pekerjaan, bekerja, profesi. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nah, ini apa jadi kita itu dalil zakat perumahan, tanam-tanaman, lahan sawah. Sampai pengelolaan dalam bentuk utang piutang, nang dilarang apa, riba, itu berlanjut sampai akhir surah. Sampai akhir surah. Nah, jadi mungkin ini sekedar gambaran sederhana pemetaan-pemetaan di dalam Al-Quran. Nah, kalau dalam kurikulum di Universitas Al-Azhar, itu biasanya kalau mata kuliah tafsir, misal membahas satu surah, itu tidak langsung membahas surah tersebut, tapi munasabahnya, kaitan hubungannya dengan surah sebelumnya dibicarakan dulu. Kemudian hubungannya dengan surah berikutnya apa. Demikian juga bicara satu ayat tidak langsung di situ, tapi apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, apa kaitan dengan ayat-ayat sesudahnya, walaupun yang menjadi pokok materi bahasan adalah ayat tersebut, tapi tetap melibatkan hubungan kaitan dengan ayat sebelum dan sesudah. Mungkin demikian yang dapat ulun sampaikan. Nah, semenit lagi buka puasa kita, mudah-mudahan bermanfaat. Salah maupun khilaf, minta halal minta ridha. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.